Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Miftahul Jannah, program studi akuntansi dengan NPM 102212287 Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode pengembangan sistem akuntansi. Apa yang dimaksud dengan pengembangan sistem? Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi akuntansi. Nah, dalam kegiatan akuntansi, dilakukan pengembangan sistem tentunya dapat membuat kegiatan ini lebih cepat dan efisien jika dibandingkan dengan manual. Dalam pengembangan sistem, tentunya terdapat proses yang direncanakan, dirancang, diatur, dan dikelola sesuai dengan standar yang berlaku. Pengembangan sistem tujuannya untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, kemudian menghasilkan atau juga memperbaiki informasi yang dihasilkan secara tepat penyajiannya dan mutu informasinya. Orang-orang yang mengembangkan sistem di perusahaan itu adalah analis sistem, kemudian programmer, dan akuntan. Terdapat 3 tahapan dalam pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama yaitu analisis sistem, yang kedua yaitu desain sistem, dan yang ketiga yaitu implementasi sistem. Dari ketiga tahapan tersebut, di masing-masing tahapan harus ada dokumen yang dihasilkan di setiap tahapan. Yang pertama yaitu analisis sistem. Dalam analisis sistem, dokumen tertulis yang dihasilkan yang pertama yaitu adalah usulan pelaksanaan analisis sistem, dan yang kedua adalah laporan hasil analisis sistem. Yang kedua yaitu tahapan desain sistem. Di tahapan ini, dokumen tertulis yang dihasilkan adalah yang pertama yaitu usulan desain sistem secara garis besar, yang kedua yaitu laporan final desain sistem secara garis besar, dan yang ketiga yaitu laporan final desain sistem secara rinci. Di tahap yang ketiga yaitu implementasi sistem. Pada implementasi sistem, dokumen yang harus dihasilkan adalah laporan final implementasi sistem. Tahap yang pertama dalam pengembangan sistem akuntansi adalah analisis sistem. Analisis sistem adalah tahapan yang membantu pengguna informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pengguna informasi untuk melaksanakan pekerjaannya. Terdapat 4 tahapan dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama yaitu analisis pendahuluan. Dalam analisis pendahuluan, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan klien. Nah, dalam tahapan ini, analisis sistem membuat worksheet atau checksheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pada pelaksanaan analisis sistem, direncanakan dalam satu dokumen tertulis, yaitu usulan pelaksanaan analisis sistem. Dari dokumen tersebut, diperuntukkan untuk mempertemukan pikiran pengguna informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang selanjutnya dikerjakan oleh analis sistem untuk pemakaian informasi tersebut. Yang ketiga yaitu pelaksanaan analisis sistem. Pada tahapan ini, pelaksanaan analisis sistem didasarkan pada rencana-rencana kerja yang tertulis dalam usulan pelaksanaan analisis sistem yang ada pada tahapan kedua. Beberapa contoh tahapan pelaksanaan analisis sistem. Yang pertama yaitu analisis sistem laporan yang dihasilkan sekarang. Yang kedua, menganalisis transaksi. Yang ketiga, mempelajari catatan pertama dan mempelajari catatan terakhir. Tahapan yang terakhir yaitu penyusunan laporan hasil analisis sistem. Pada tahapan ini, dihasilkan suatu laporan hasil analisis sistem yang dibuat oleh analis sistem untuk diberikan kepada pemakai informasi.
Tahapan selanjutnya adalah desain sistem. Pada tahap ini, terdapat 3 dokumen yang diserahkan kepada pemakai informasi, yaitu usulan desain sistem secara garis besar, yang kedua yaitu laporan final design sistem secara garis besar, dan laporan final desain sistem secara rinci. Nah, ketiga dokumen tersebut digunakan oleh analis sistem untuk menyajikan dan menawarkan desain sistem untuk pemakai informasi. Pada tahapan desain sistem, terdapat 6 tahapan. Yang pertama yaitu desain sistem secara garis besar. Yang kedua yaitu penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga yaitu evaluasi sistem yang telah disusun. Yang keempat yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima yaitu desain sistem secara rinci. Dan yang keenam yaitu penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Tahapan yang terakhir adalah puncak dari tahapan-tahapan pengembangan sistem informasi, yaitu implementasi sistem. Pada tahapan ini, implementasi adalah pendidikan dan juga pelatihan para pemakai informasi yang akan menjalankan sistem, kemudian pengujian sistem yang baru, dan pengubahan-pengubahan untuk membuat satu sistem informasi yang dirancang dapat dilaksanakan secara operasional. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan untuk mengubah sistem lama ke sistem baru. Yang pertama yaitu konversi langsung. Apa yang dimaksud dengan konversi langsung? Konversi langsung adalah implementasi sistem baru secara langsung dan menggantikan segera pemakaian sistem lama. Yang kedua yaitu konversi paralel. Implementasi sistem baru secara bersamaan dengan pemakaian sistem lama dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga yaitu konversi moduler. Implementasi sistem baru ke dalam organisasi secara sebagian. Yang terakhir itu ada konversi phase-in, mirip dengan modular, tapi phase-in yang dibagi adalah sistemnya sendiri, bukan sistem yang baru. Demikian rangkuman atau resume yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.